Hai, Assalamualaikum. Selamat bergabung dengan Nafa Journal Daily. Guys, sekarang saya akan seperti biasa bikin journaling, bikin scraping. Scraping itu kan seni menempel ya. Di dalam medianya adalah buku. Salah satunya adalah buku atau apapun seperti casing handphone yang di belakangnya itu kita bisa tempel-tempel dengan menggunakan ini, dengan menempel-nempel stiker-stiker yang seperti ini ya. Terus kali ini ada yang berbeda. Sembari saya melakukan scraping book, saya juga akan memperdengarkan storytelling saya ya. Storytelling ini bercerita tentang cerita pendek yang dibuat oleh orang lain ya, bukan saya hanya membacakannya saja. Semoga kalian suka ya. Dan untuk scraping book saya siapkan semuanya ya. Ini saya mau bikin, kita lihat aja ya sambil dengerin storytelling saya. Oke? Ready? 1, 2, 3, go. Bismillahirrahmanirrahim. Badai yang reda karya Fauzia A. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung yang sedang bermigrasi. Angin pantai yang berembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi, tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas. Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling. Pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana. Banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Aku sendiri sedang duduk di depan kios Uwa Imas yang berjualan pakaian. Bau amis khas laut dan juga karena pabrik ikan asin yang tidak jauh dari tempatku sekarang sudah menjadi udara sehari-hari yang kuhirup. Sinar matahari yang terik menyentuh kulitku dengan ganas, tapi aku tetap bertahan duduk di luar kios. Pasalnya, Uwa Imas tengah sibuk melayani turis asing yang ingin membeli dagangannya. Aku tidak mau masuk karena pasti Uwa Imas akan menyuruhku untuk melayani turis-turis itu, walaupun dia tahu kalau aku hanya bisa yes dan no. Ketika aku mengalihkan pandangan dari layang-layang, aku melihat bapak dan 3 orang lainnya berada di bibir pantai, bersiap untuk berlayar. Seingatku, bapak sudah berlayar tadi malam dan baru kembali tadi subuh. Kenapa sekarang mereka siap-siap ingin berlayar lagi? Apa tiba-tiba radar di kapal milik Haji Mi'ul menangkap segerombolan ikan tuna di tengah laut sana? Itu pemikiran bodoh. Satu-satunya alat canggih yang mereka gunakan adalah naluri nelayan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kakiku bergerak ke arah mereka. Angin berhembus sangat keras di telingaku. Dibesarkan di pesisir pantai membuatku aku memiliki kekuatan yang berbeda dari orang lain. Di saat orang lari ketakutan melihat keluarganya terombang-ambing ombak, aku merasa hal yang jauh daripada itu. Aku takut membenci laut. Aku takut jika laut yang selama ini kuanggap teman berbalik menjadi musuhku dan melenyap segala yang kucintai. Bagiku laut adalah rumah dan rumahku adalah laut. Saat aku berada dekat dengan bibir pantai, bapak melambai padaku sambil tersenyum. Kulitnya hitam karena terbakar matahari. Rambutnya sudah memudar, bukan karena uban, tapi karena sering terkena air laut. Bapakku masih terlihat segar, meski wajahnya sudah dipenuhi keriput. Mata bapakku yang berwarna hitam pekat tampak bercahaya saat melihatku, seperti air laut yang memantulkan sinar matahari. Aku selalu suka bapak yang tersenyum seperti itu. Tapi entah kenapa kakiku bergetar melihat beliau sekarang. Bapak badai ka laut deui. Guys,
karena saya nggak bisa bahasa Sunda, jadi kayak begitu tuh. Bapak bade ka laut deui. Bener nggak tuh bahasanya kayak begitu? Gitu, jadinya ya dimaklum aja ya. Dengar cerita saya. Oke? Mau dilanjut nggak ceritanya? Dilanjut ya. Bapak meletakkan jaring baru selesai ia rapikan ke dalam perahu. Sanes jang, iya Pak, sudir ngajak mesep mempeng cuacana sae. Ujang bade ngiring moal. Sejenak aku ragu dengan ajakan Pak Sudir itu. Tapi bukannya aku takut laut, hanya saja seperti ada yang mengganjal di hatiku. Jujur saja, perasaan seperti ini sudah sangat sering kurasakan, terutama saat melihat Bapak pergi berlayar tengah malam. Tapi tetap saja aku merasa asing dengan rasa takut ini, seperti perahu di tengah badai di tengah laut. Atau suae atau mane jaga kios uak baelah. Aku tidak bisa menjawab kata-kata terakhir Bapak. Aku tidak bisa menjawab kata-kata terakhir Bapak sebelum beliau naik ke atas perahu dan berlayar bersama 3 orang pria lainnya. Rasanya sama seperti melihat ibu meninggalkan rumah di hari itu. Umurku saat itu sudah menginjak 12 tahun. Cukup mengerti tentang situasi macam itu. Oke guys, lihat ya. Tuh. Sudah saya bikin seperti ini, ada bunganya, bunga warna ungu. Nah, scraping book saya menempelnya dengan note-note di sini, lalu ditambahkan dengan bunga-bunga di sini. Lalu setelah itu kita akan menempelkan seperti ini ya. Tuh. Oke. Dilanjut ya ceritanya ya. Oke, guys. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah menangis lagi untuk ibu, karena air mata ini tidak cukup untuk membawanya kembali. Tapi, apakah aku harus menangis hari ini untuk membuat perahu yang ditumpangi Bapak berbalik lagi? Konyol. Harusnya aku ingat, umurku sudah menginjak 17 tahun. Aku tidak meninggalkan bibir pantai dan terus menatap perahu Bapak yang sudah tidak terlihat mata. Sesekali ombak menerpa kakiku, tetapi tidak peduli dengan sinar menyengat matahari pantai selatan dan turis-turis yang masih memadati sisi pantai sebelah sana. Aku tetap duduk di atas bebatuan. Sesekali mataku menangkap keluarga yang asik bermain air atau hanya duduk-duduk di atas pasir. Aku mungkin sama seperti mereka jika dibesarkan di laut. Guys, tap-tap layar ya. Selamat datang yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Suka nggak dengan scraping? Yuk kita scraping bersama yuk. Kita sama-sama belajar yuk. Jangan lupa ya tap-tap layar. Yuk kita berteman satu sama lain. Oke? Halo Siti, selamat bergabung. Saya selain scraping, saya juga melakukan ini ya, storytelling. Ini storytellingnya sedang lagi mau berlanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Menganggap laut sebagai tempat menyenangkan. Tapi, aku tidak bisa tertawa seperti itu. Sekalipun aku menganggap laut adalah rumah dan temanku. Laut menyimpan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Aku menutup mata, berdoa sambil merasakan angin menerpa tubuhku dan ombak yang terus membasahi kakiku. Kumohon kali ini pun jaga Bapak. Hari semakin sore, matahari pun sudah tidak seterik sebelumnya. Meski kekhawatiran itu masih ada, aku beranjak dari bebatuan dan kembali ke kios Wak Imas. Begitu aku sampai di sana, Wak Imas langsung menyambutku dengan semprotan mulut bawelnya. Aku hanya nyengir, tidak mau melawan sekaligus menutupi kekhawatiranku. Aku baru akan merasa lega kalau sudah melihat Bapak kembali. Karena sudah tidak ada lagi orang bule yang mendatangi kios Iwa, hanya turis domestik, aku pun mulai membantunya di kios. Aku hampir melempar uang koin 500-an ke wajah pembeli yang baru saja membayar. Ini saat suara Wak Imas tiba-tiba memekik keras di depan kios. Aku dan pembeli itu pun melihat ke arah luar dan kemudian menghampiri Wak Imas. Ternyata Wak Imas tidak sendiri. Ada Bi Iyah dan Mang Satya Guys,
Bagus kan? Ada cewek di sini. Terus kita ada ini. Ini belum selesai ya guys. Kita lanjut lagi. Yang di sebelah sini saya akan kasih cewek juga. Sebentar ya. Ini sudah saya siapkan, tinggal kita buka-buka aja. Double tap foamnya. Oke. Lanjut lagi ya ceritanya. Dan penjual pakaian lainnya sekaligus tetanggaku juga. Suara naon eta saumur hirup nembe ngadangu suara ombak sapertos gitu. Kocak gak sih guys? Hah? Kocak gak sih suara apa? Bahasa Sunda saya. Lucu ya? Halo, selamat bergabung yang sudah bergabung. Ayo guys, di tap-tap layar dong. Kita berteman yuk. Satu sama lain kita harus berteman, oke? Tuh, saya nih. Lihat guys, tuh. Oke nggak? Ada ceweknya, ini. Tuh kan? Oke, kita lanjut dengerin lagi ya. Suara apa itu? Suara hidup seumur hidup baru dengar suara ombak seperti itu. Ucapan Wak Imas ditanggapi dua orang lainnya dengan heboh. Aku mengabaikan mereka dan memilih memandangi pantai dari tempatku. Tadi di kios Wak, suara radio dipasang keras-keras. Jadi guys, berhenti dulu ya ceritanya. Ini setelah ini kan sudah jadi ya. Tuh kan? Sudah jadi. Bagus nggak? Bagus kan? Hai, selamat bergabung yang baru bergabung. Tap-tap layar dong. Terus kita berteman yuk. Hai, siapa nih? Chris ya? Chris atau siapa nih? Nah, ini setelah sudah jadi semua, kan sudah kita pasang semua. Setelah ini yang kita lakukan adalah memberi quotes ya. Seperti ini, kata-kata ini. Kira-kira kata-katanya apa ya yang oke? Ini aja ya. With brave wings she flies. Oke? Atau live in the moment aja ya. Live in the moment. Kita masukkan live in the moment. Oke? Nah, kita taruh sini deh. Coba. Bagus nggak guys? Ayo kita berteman yuk. Saya Nafa Daily Journal setiap hari upload ya, dari Senin sampai Sabtu. Kita upload jam 5 sekitar jam 5 deh. Terus pada hari Minggunya kita upload di YT ya. Terus hasil live ini juga saya masukin ke YT saya ya. Oke guys, silahkan di tap-tap layarnya. Ayo tap-tap. Setiap live saya bikin 2. Yang ini yang satu sudah jadi ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua sambil kita dengerin cerita pastinya. Oke? Ya, ini sudah jadi. Kita ambil yang kedua. Yang kedua sudah saya siapkan di sini. Ya, biar nggak terlalu lama. Ini saya siapkan dulu di sini. Seperti ini. Ya. Saya menggunakan note seperti ini ya, guys, tuh. Oke. Sembari saya menempel-nempelkan, yuk kita dengerin lanjutan ceritanya lagi yuk. Jadi aku tidak bisa mendengarkan jelas suara yang Uwak bilang. Benarkah suara ombak sekeras itu? Itu Uwak tidak pernah sepi pembeli. Keramaian di sana tidak jauh berbeda dari beberapa saat lalu. Saat aku duduk di atas bebatuan, suara teriakan bahagia terdengar sampai sini. Namun beberapa detik kemudian, teriakan bahagia itu menjadi pekikan ketakutan. Allahu Akbar, ombak, ombak! Teriak itu
bersahut-sahutan, gemuruh yang mungkin hanya didengar Wak Imas. Kini aku bisa mendengarnya juga. Orang-orang berlari ke arah kami, tidak lebih tepatnya menjauh dari bibir pantai ke tempat sejauh mungkin. Tapi aku tidak bisa bergerak meski keadaan sangat kacau di sekitarku. Suaraku hanya ketahan sampai tenggorokan, dan mataku hanya bergerak ke atas, mengikuti gerakan ombak di atas kepalaku. Kita buka tempelannya, terus kita tempel di sini. Saya pakai double tape ya guys. Seperti ini. Gini guys, tuh. Tuh, bisa kelihatan kan? Di sini ya, saya tempel di sini. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Telingaku teredam, seluruh tubuhku bergerak mengikuti alur. Terhempas, nafasku terasa begitu perih dan itu menjulur ke semua bagian tubuhku. Bapak, dengan sisa kekuatanku, aku berucap pada diri sendiri di dalam kegelapan pandanganku. Suara pedih mengelilingiku, bagai asap pekat yang menyesakkan dada. Tidak mudah hilang meski aku meniupnya terus-menerus. Tetap menyerang paru-paru, serapat apapun aku menutup hidung. Suara orang-orang bersahutan saling berteriak, seolah waktu terus mengejar mereka tanpa lelah. Mereka pun tidak berhenti bergerak. Dalam kericuan itu, kulihat sosok ringkih yang kusayangi berdiri dengan mata memerah di ujung sana. Aku tahu beliau menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya. Kaos belel yang ia dapat dari kampanye partai politik beberapa tahun yang lalu tampak basah kuyup. Begitu juga dengan celana kain hitamnya. Ia meremas topi yang tadi siang ia kenakan. Langit malam di belakangnya seperti latar belakang yang menggambarkan kehampaannya. Dan aku hanya bisa berdiri di sini tanpa bisa mengucapkan kata atau bahkan menggerakkan kaki untuk mendekatinya. Kakinya gemetaran, perlahan menekuk berjongkok di depan sosok kurus yang terbujur kaku. Lalu seluruh tubuhnya bergetar tanpa terkecuali. Bapak terus menunduk, tidak mengucapkan apapun, dan lama-kelamaan aku bisa merasakan hujan membasahi tubuhku sangat deras, seperti air mata Bapak yang tidak bisa berhenti. Tangannya menggapai-gapai sesuatu dengan isak tangis pilunya memenuhi paru-paru. Seseorang datang setelahnya, berusaha menghentikan Bapak yang seperti rela berbaring di sana untuk menemani sosok itu. Sekuat apapun Bapak berteriak, semua tidak akan kembali. Dan bodohnya, aku hanya bisa berdiri di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya membiarkan mereka menutup kantong kuning yang membungkus tubuhku, menyisakan tangis pedih Bapak di antara huru-hara yang terjadi di sana. Kegelapan itu pun berubah menjadi cahaya terang, berjalan menuju cahaya menyilaukan itu. Sekali lagi aku berharap, laut, kumohon kali ini, tidak. Maksudku selamanya, jaga Bapak. Oke guys, itu ceritanya. Ternyata anaknya meninggal ya guys, kena ombak tsunami kayaknya. Jadi bapaknya ceritanya tuh dia seorang pelaut, ya kan? Bapaknya seorang pelaut, dia juga anak nelayan kan. Terus dia kehilangan ibunya waktu dia berusia 15 tahun, ya kan? Terus kemudian dia sampai umur 17 tahun dia sering bantuin ayahnya melaut juga. Tiba-tiba dia lagi di warungnya Bi Imas. Tiba-tiba ada ombak yang tinggi sekali gitu, dan ternyata bapaknya melaut. Kirain bapaknya yang kenapa-napa, ternyata si anaknya yang meninggal karena kena tsunami. Begitu guys, jadi kita nggak tahu ya kematian itu akan menimpa siapa saja. Ini yang mana ya, lurus atau gini ya? Gini ya, gini guys, lucu nggak guys tuh?
Oke. Terus satu lagi kita tambah di sini kali ya. Jadi deh. Nih. Lucu nggak? Tuh. Tinggal kita kasih seperti biasa kata-kata mutiara, karena dia warnanya ini kita kasih yang warna ini ya guys. Oke, enjoy when you can and endure when you must. Atau apa ya? You can never have too much happy. Ya aja deh. You can never have too much happy. Kita masukkan ke sini. Sini ya guys. Tuh. Look at that. Bagus kan? Bagus ya. Ini yang kedua, ya kan? Yang pertama tadi sudah kita bikin seperti ini. Live in the moment. Oke guys, segini dulu ya. Scraping book ya bersama saya dan storytelling saya. Yuk, assalamualaikum. Bye bye.